Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Mohon izin, saya kan guru penggerak ya Bu ya, ikut guru penggerak. Ada tugas membuat wawancara 2 sampai 3 kepala sekolah untuk memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Apakah Ibu bersedia diwawancara ini? Silakan Kak, mudah-mudahan wawancara ini bisa menambah pengalaman dari ayah. Amin, amin. Oke, kalau itu mari kita mulai aja Ibu ya. Sebelumnya mau tanya, Ibu selama menjabat ini udah berapa lama di SD Jendela 4 ini? Diangkat itu Desember pelantikan, jadi SK itu per Januari 2021. Jadi sekarang berjalan 3 tahun. 3 tahun. Berarti udah cukup lama ya Bu ya? Cukup lama, cukup banyak segala yang dialami lah. Oke. Nah, selama 3 tahun Ibu menjabat, kira-kira sudah pernah menemui sebuah kasus atau masalah-masalah atau tidak selama 3 tahun ini? Kasus sama masalah tuh banyak sebetulnya. Ada yang, tapi untuk menyangkut siswa gampang untuk dihitungnya ya kalau siswa, karena kita melibatkan dengan orang tua dengan apa penyelesaiannya untuk siswa. Yang banyak dialami itu, Ibu kan baru diangkat jadi kepala sekolah ke sini dari guru. Ya, Dari sini Ibu sekarang jadi menghadapi guru-guru. Nah, jadi kebanyakan yang masalah menyangkut ada yang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan cara mengajarnya, berkaitan dengan sosialisasinya. Itu yang paling kompleksnya itu yang dialami. Oke, dari banyaknya kompleksitas masalah Ibu, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana caranya? Kalau dilema etika kan itu permasalahannya harus diselesaikan antara samar ya, kebenaran dengan benar misalkan. Berlanjut kepada yang bujukan moral itu yang lebih cepat diselesaikan. Soalnya kalau bujukan moral kan yang dianggap bertentangan dengan benar dan salah, jadi itu bisa diselesaikan dengan cepat kalau bujukan moral. Kalau tadi kan kata Ibu bujukan moral itu cepat. Nah, bagaimana kalau Ibu mengambil keputusan yang dilema etika? Bagaimana langkahnya? Kalau yang dilema etika, Ibu tidak bisa memutuskan sendiri. Biasanya Ibu mengambil pendapat-pendapat guru-guru yang lain. Tapi Ibu juga kadang-kadang kalau di luar antar kepala sekolah nih ya, antar kepala sekolah suka saling curhat. Ini aku punya masalah di sekolah seperti ini. Itu juga ada salah satu masukan buat Ibu. Nah, masukan yang paling banyak ya dikumpulkan dari semua guru di sini. Jadi berbagai sudut pandang. Jadi dari mana-mana Ibu ambil gitu. Harusnya gimana ini seperti ini. Banyak sekali itu yang kepala sekolah tuh yang paling pusing di sana. Takutnya mengambil keputusan yang salah. Apalagi pengambil keputusan yang sepihak. Jadi yang penting tidak merugikan ya istilahnya. Betul, berarti tidak merugikan dan Ibu mencari dari berbagai sudut ya, pandang. Dari berbagai sudut pandang. Termasuk penjaga sekolah juga dilibatkan kalau memang ada kasus yang kaitannya ke sana. Termasuk kan di kita itu kan komplek, kan perebutan kelas yang kurang gitu kan. Jadi menyangkut dengan penjaga sekolah kan yang itu. Oke, itu tadi kan udah langkah-langkahnya. Kemudian sekarang menurut Ibu hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan Ibu selama Ibu menjabat kepala sekolah, yang Ibu anggap efektif apa? Hal-hal yang lebih efektif tuh pengambilannya dari tadi ya yang satu kita ambil dari berbagai sudut pandang, yang kedua tidak merugikan, yang paling jelas itu
ibu yang harus mengendalikan emosional sendiri, Harus tenang ya. harus ya. tenang. Jadi entong gerges gedebuk lah gitu istilah nama. Burung Gusu tepupu. Jadi wengkete salah yang ibu ambil keputusannya gitu. Harus tenang ya, harus bijak. Bijak, tenang. Tapi berwawasan sosial itu yang paling pokok sebetulnya karena kita bersosialisasi gitu. Itu adalah hal yang penting ya menurut Ibu. Kemudian kalau hal-hal yang merupakan tantangan kayak tadi dilema etikanya, apalagi di sini komplek nih, tantangannya apa nih Ibu nih? Tantangannya lebih ya, ada pokoknya lebih lah tantangannya, nggak bisa dijelaskan dengan rinci kan ya. Betul. Yang penting ya pernah mengalami dan memutuskannya seperti itu. Jadi satu tantangannya kalau di sini kan ada 18 guru, Iya. ada 18 pemikiran. Nah, cara menyatukan 18 pemikiran itu yang paling sulit. Solusinya paling diambil yang tadi. Jadi kita berada di tengah-tengah. Iya. Tidak berpihak ke si A atau berpihak ke si B, tergantung kasus Tergantung kasusnya. yang ada yang dialaminya, kasusnya seperti apa. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian adakah di sini di sekolah di tempat ini adakah jadwal untuk menyelesaikan kasus ataukah langsung kasus itu harus diselesaikan tepat waktu di tempat itu dan pada saat itu? Ada Bu? Tergantung kasus. kasusnya. Tergantung kasus. Yang penting kasus itu yang pertama jangan diendapkan gitu. Jadi jangan diendapkan itu jangan lama disimpan gitu. Boleh kemana-mana. Jadi pas dar gitu kan itu merugikan kita juga. Jadi kalau jadwal enggak, soalnya kalau kita dijadwalkan berarti kasusnya juga banyak. Oh, iya. Berarti Jadi harus pas ada tergantung kasusnya. ada kasusnya nih, kita pilih kalau memang ada kasus berbarengan, misalkan kasusnya ini ada 2. Mana dulu nih kasus yang pertama yang bisa diambil oleh langkah sendiri, yang kedua harus melibatkan orang banyak. Yang penting pertanggungjawaban di sini untuk jadi pemimpin. Ya sudah, itu harus benar tanggung jawab Ya, ya. betul. Jadi kepala sekolah. Oke, udah beres. Mungkin setelah apa yang Ibu sampaikan dari tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat setelah berbagai keputusan selama jadi kepala sekolah? Pembelajarannya yang pertama, sebagai kepala sekolah tuh harus punya pengendalian emosi yang tinggi. Yang kedua, bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan juga perlu. Contohnya Ibu, kan Ibu jauh dari rumah. Ya. Kesini itu kan lembur orang misalkan. Itu kan Ibu harus beradaptasi betul-betul dengan lingkungan yang ada di sini. Terus kalau ada kasus-kasus, kita harus bisa memilah, mengidentifikasi kasus yang jangan sampai berlarut-larut, harus cepat terselesaikan, tidak berpihak, dan pilihan kasus dan penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan jadi pengalaman dan buat saya untuk kedepannya itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar, Atatan? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Ibu kabarnya? Insya Allah selalu sehat. Mohon maaf Bu sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu. Mohon izin juga saya akan mewawancara Ibu karena ada tugas dari guru penggerak angkatan 10 saya materinya tentang pengambilan keputusan itu di modul 3.1. Nah, kira-kira apa Ibu bersedia diwawancara sama saya? Insya Allah demi peningkatan kemudian program guru penggerak dan Ibu akan dukung ini program ini, Ibu siap. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, Ibu udah berapa lama menjabat di sekolah SDN Wates 1 ini?
Ibu pelantikan itu terima SK itu di tanggal 29 Desember 2021. Berarti 2021. kalau dihitung dari sampai sekarang berarti sudah 2,5 tahun 2 tahun ya. setengah. Sudah Masya hampir Allah. ke 3 3 tahun. tahun. Mudah-mudahan Ibu lancar semuanya. Nah, selama 2 tahun setengah ini Ibu kan sudah menjadi kepala sekolah nih. Kira-kira sudah menemukan masalah atau kasus-kasus nggak selama 2 tahun setengah di sekolah ini? Selama menjabat, karena memang kan kita ya, kami itu yang namanya kepala sekolah itu kan pemimpin ya, Iya. pemimpin di sekolah. Jadi selalu pasti itu tiap hari itu terlibat aktif, terlibat dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua murid, dengan stakeholder yang lainnya. Itu selalu hampir dikatakan memang walaupun memang tidak tiap hari tetapi selalu ada aja gitunya. Misalkan dalam seminggu itu ada kasus-kasus atau memang yang harus kasus yang memang diperlukan pengambilan keputusan sebagai tugas saya gitunya, Ibu sebagai pimpinan di sini di sekolah ini gitu. Ya, berarti banyak sekali masalah yang Ya, banyak. sebetulnya namanya Di sekolah pasti problema ada. sekolah itu selalu ada aja gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi tadi problema tadi yang Ibu temukan, apakah termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, seperti apa kira-kira mengidentifikasinya? Masing-masing itu beda-beda ya. Kalau kadang kasus itu sebetulnya dua-duanya itu benar gitu ya. Dua-duanya benar. Maksudnya antara misalkan kasus yang ibu tangani itu misalkan antara guru dengan siswa, atau guru dengan orang tua murid, atau misalkan guru dengan guru. Ada yang sebetulnya mereka dua-duanya benar gitu. Jadi Ibu mengarahkan masuk kepada etika ya, dilema etika. Tetapi ada, dan itu terus terang itu yang agak sulit, bukan sulit ya, agak harus pengambilan keputusan dengan penyelesaiannya agak membutuhkan pertimbangan yang lebih matang. Tetapi kalau dibilang yang disebut kasusnya itu rujukan moral, itu sudah terlihat. Karena ada yang posisinya dia benar, ada yang posisi salah. Jadi lebih cepat Ibu memberikan solusi atau keputusan gitunya. Karena di situ ada yang bertentangan kan gitu. Yang memang agak sulit itu kalau kasus-kasus yang hubungannya dilema etika itu gitu ya. Itu butuh waktu, butuh klarifikasi yang khusus, kemudian butuh penyelesaian yang betul-betul tidak merugikan salah satu pihak gitu. Jadi kan memang dua-duanya itu benar gitu. Ada alasan yang tepat mereka gitu. Nah, tadi kan Ibu emang susah ya dilema etika ya. Bagaimana nih caranya kalau Ibu dihadapkan dilema etika ini dalam pengambilan keputusan? Mana yang diprioritaskan sama Ibu kira-kira? Jadi misal mungkin dikasih contoh aja kali ya. Nah, misalkan contoh dilemanya itu antara pihak guru dengan tata tertibnya ke siswa gitu. Misalkan gini, contoh di salah satu guru Ibu itu di guru kelas 6 itu, beliau itu Pak Mukos, dia disiplin. Bagus Dia itu memang beliau itu guru yang disiplin, guru yang ingin selalu menginikan tata tertib ke siswa itu dengan betul-betul harus dilaksanakan kan gitu. Kemudian setiap tugas atau apapun kadang tidak kompromi waktu. Jadi kalau misalnya bukan harus cepat dan tepat. Gitu. Ya itu betul memang kan. Satu sisi sebagai guru berarti dia berkompeten ya. Maksudnya integritasnya tinggi, tanggung jawabnya tinggi, dari keinginannya untuk menjadi guru yang profesional itu bagus. Tapi di satu sisi ada memang tidak semua. Jadi ada siswa yang memang siap untuk menghadapi itu. Tapi ada juga siswa yang tidak siap menghadapi itu. Nah, di situ di saat siswa yang tidak siap menghadapi itu, di situ jadi terjadi dilema etika. Nah, jadi yang Ibu lakukan itu kita ambil, jadi Ibu Ibu inikan dulu ya, Ibu ketahui dulu permasalahannya di mana gitu. Oh, ternyata di dalam ada tata tertib, ada salah satu misalkan tata tertib yang diperintahkan ke siswa dan siswa itu tidak bisa mengikutinya gitu ya, maksudnya Ibu menginvestasi dulu
bagaimana maksudnya gitunya dari pihak gurunya Iya. itu maksudnya apa yang dia lakukan, apa maksudnya, tujuannya apa. Kemudian ibu juga ibu juga panggil siswanya istirahat Ya. gitu kan, karena kan ibu Pak Kos bilang misalkan Pak Kos Bu KS ini ada siswa yang begini gitu ya, karena kan ibu tahu gitu ya. Nah, ibu panggil lagi dengan anaknya yang kedua. Jadi masing-masing dua pihak itu ibu ingin ibu konfirmasi dulu. Ibu pengen tahu dulu interpretasi mereka, kenapa misalkan ini Pak Engkos menganggap misalkan siswa ini tidak menjalankan perintahnya, dan siswa ini kenapa dia alasan dia tidak bisa menikah. Ternyata nah dari situ barulah ketahuan titik permasalahannya gitu. Jadi titik permasalahannya misalkan dari gurunya ingin supaya misalkan pengumpulan nilai atau cepat selesai. Di satu sisi siswanya misalkan ternyata itu dari dilema dari keluarganya gitu. Artinya ada permasalahan dengan orang tuanya, dan ternyata orang tuanya juga punya masalah tersendiri gitu. Karena kan dia seperti broken home. Ya, berarti kan ibu udah tahu tuh permasalahannya kan. Berarti Pak Angkos mah ingin anaknya, ya misalnya siswanya ingin disiplin, anaknya sebetulnya ingin, tetapi dia juga punya masalah dengan orang tuanya. Nah, baru di situ udah ditemukan masalah, baru ibu ambil solusi dulu sebelum mengambil, tetapi ibu konfirmasi dulu ke Pak Angkos. Kira-kira menurut Pak Angkos apa nih sebaiknya yang ibu akan lakukan gitu kan? Apakah langsung istilahnya hanya di sini aja antara faktor, karena permasalahannya dengan orang tua. Apakah kita panggil orang tuanya kita, karena memang melibatkan itu. Jadi gitu. Akhirnya setelah diskusi dulu dengan yang bersangkutan gitu ya, karena permasalahannya kan dengan guru dan anak, dan ternyata keterlibatnya ada orang tua. Baru di situ setelah guru setuju, ya udah Bu KS, istilahnya ada pemanggilan orang tua untuk masalah itu. Baru langkah selanjutnya barulah kita meminta anak mengirimkan surat panggilan gitunya atau ke orang tuanya untuk kita diskusikan gitu. Jadi ternyata di situ. Jadi setelah identifikasi masalahnya apa, kemudian saya itu selalu, ibu itu sebelum, jadi keputusan ibu itu selalu melibatkan dulu orang lain. Apakah keputusan ibu ini sudah tepat, ataukah mungkin ada yang pertimbangan lain. Kalau misalkan kata guru atau itu, Bu ya udah Bu KS silakan gitu. Nah dari situ pertemuan itu barulah diambil keputusan lagi gitu. Kalau memang permasalahannya memang betul-betul di orang tuanya, berarti ibu memberikan kayak bukan arahan ya, kayak pengertian kepada orang tua gitu, bahwa ya sebagai orang tua itu apapun masalahnya orang tua jangan mempengaruhi anak dalam belajar gitu. Jadi itu yang ibu pernah alami ya, yang udah pernah alami. Banyak sih kasus-kasus yang tiap hari gitu, tapi memang selalu ibu prinsipnya gini, setiap ada kasus, misalnya setiap apa yang terjadi, prinsip ibu tidak pernah menunda-nunda gitu. Jadi setiap ada kasus, baik ibu lihat di mata dengan mata sendiri, misalkan lagi upacara ada anak yang misalkan setelah upacara totonya berantem ya, bukan berantem ya, heureuy totonya misalkan jadi berantem. Jadi ada yang langsung di depan mata, ada yang didengar dari pihak guru, dari pihak murid, dari pihak yang lain gitu. Apapun gitunya, atau ya baik yang dilihat maupun yang didengar, ibu langsung selalu menangani gitu. Tapi memang itu dia, solusinya itu tergantung dari permasalahannya dulu. Permasalahannya dilema atau yang sebutannya itu ya rujukan moral gitu. Jadi seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Dari salah satu contoh ibu udah terlihat nih langkah-langkah yang ibu ambil gimana dengan cara mengambil keputusan, dengan melihat dulu ya, dan tidak menunda-nunda. Betul ya Bu ya, harus
Karena apa? jangan harus ditunda. Masalah kalau satu kali ditunda, dia akan merembet lagi, dengan akan timbul lagi masalah baru. masalah lagi gitu. Walaupun memang setelah selesai masalah ini diselesaikan, tidak menutup kemungkinan akan ada masalah lagi gitu ya. Tetapi prinsip ibu tidak boleh menunda masalah yang memang memang sudah terlihat dan memang harus diinikan gitunya, harus disolusiin gitu. Bisa berarti pertanyaan saya nih yang tadinya mau ditanyakan udah terjawab. Gitu. Langkah prosedur luar biasa Ibu. Oke, untuk selanjutnya mengenai apakah ada jadwal mengenai bagaimana cara mengambil keputusan dengan guru-guru, apakah gitu. jadwalnya ada jadwalnya atau tidak Ibu? Kalau jadwal kami selalu kan di hari Sabtu itu kita harus selalu jadwal ada Sabtu. Sabtu itu kan ada program mengaji di sini dari jam 7 sampai jam 8 setengah 9 lah. Di saat anak siswa itu sedang dipegang oleh guru ngaji, guru itu selalu kumpul di kantor. Nah disitulah namanya kita namanya time ya, time sharing. Jadi waktu untuk sharing. Jadi ibu selalu misalkan selalu bertanya misalkan kalau ibu misalkan ada permasalahan yang tidak ibu lihat secara langsung atau tidak didengar beberapa hari itu, ibu akan tanyakan di situ apakah beberapa hari ini misalkan, apalagi ibu namanya kepala sekolah ya, kadang bintek, kadang rapat, kadang apa kan Billy tidak ini, ibu suka tanyakan apakah ada permasalahan beberapa hari ini ke ya gitunya ya, seperti kayak kemarin juga kan anak baru misalkan Bu Ninda gitunya, Bu ada ternyata pas kami tes anak-anak ternyata ada 10 anak kelas 3 yang bacanya baru A I U E O gitu kan, jadi seperti itu. Jadi selalu ibu ada waktu di hari Sabtu. Kalau nggak ya time sharing nya waktu untuk sharing, untuk waktu untuk pendapat sama apalagi sekarang kita kan harus ini PMM ya. Nah, habis dari itu barulah tugas kita tuh PMM gitu. Seperti itu sih gitu. Luar biasa. Itu mah waktu untuk yang 1 minggu ya dijadwalkan, tapi kalau memang permasalahannya kasus itu hari itu terjadi di depan mata, tidak menunggu Sabtu ibu gitu, harus hari itu juga gitu dipanggil diselesaikan gitu istilahnya. Mantap sekali. Iya. Luar biasa, sudah terorganisasi sekali dalam memang berat ya, terus terang itu pengambilan keputusan itu sesuatu yang apa ya, itu kadang harus itu dia kan, ada harus tegas, kadang harus belas kasihan ya, harus belas kasihan, harus ada kepedulian. Satu sisi harus tegas karena aturan. Satu sisi kita melihat sikonnya, harus ada kebijakan. Antara kebijakan dengan kebijaksanaan itu walaupun katanya sedikit berbeda, tetapi itu maknanya besar sekali gitu. Itu yang memang, tapi memang itulah gunanya pimpinan seperti itu, karena kan pimpinan kan dia ya yang pengambil keputusan, walaupun pengambilan keputusannya bukan otoriternya dia sendiri gitu. Dia mengambil keputusan setelah melihat mengidentifikasi semua, kemudian mencari solusinya bareng-bareng gitu ya, istilahnya mencari saran-saran dari yang lain gitu kan sebelum menentukan keputusan itu. Mencari win-win solution ya Bu ya. Ya gitu. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga Pak Tatan ini kan calon guru penggerak ya. Mudah-mudahan regulasi yang sekarang, mudah-mudahan aja tahun depan atau depannya lagi bisa menjadi promosi gitunya. Amin. Masuk kepada promosi jadi kepala sekolah, ibu doakannya biar lancar, biar mudah-mudahan Allah kabulkan, karena laki-laki harus betul. Intinya berarti ibu tadi sesuai prinsipnya harus langsung dan tidak didera pada itu. Kemudian intinya harus tanggung jawab juga ya Bu ya, setiap keputusan. Iya, keputusan benar salah, yang benar aja masih ada resikonya, apalagi kalau keputusan ibu salah gitunya, salah mah lebih beresiko kan gitu. Harus bertanggung jawab. Gitu. Betul. Siap, makasih Ibu waktunya. Luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan saya juga nanti setelah kepala sekolah bisa seperti kayak Ibu ya. Pokoknya kita kan niatnya kan segala jabatan itu amanah, betul memang amanah. Jadi dikatakan amanah itu memang tidak gampang, dibilang sulit, maksudnya sulit
Tidak mudah, tidak. Jadi sebutannya tidak gampang. Jadi tergantung bagaimana Tergantung kita menyikapi menyikapinya. amanah sebagai pimpinan itu, gitu. Jadi Insyaallah. Makasih ya Bu ya. ya mudah-mudahan Pamit ya, dulu ya. lancar program penggeraknya, lulus dengan baik, Amin, ya dengan Allah. yang maksimal, kemudian nanti dipromosiin jadi kepala sekolah. Amin ya Allah. Tenang ya, makasih Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Kabar yang semantu? Mohon izin Pak sebelumnya, saya itu kan CGP Angkatan 10. Ada tugas mengenai demonstrasi kontekstual mengenai wawancara pada 2 atau 3 kepala sekolah. Apakah Bapak bersedia diwawancara sama saya? Mak, insya Allah kalau misalkan bisa membantu apa sih yang kita bisa? Oh, terima kasih Pak. Untuk sebelumnya, apakah Bapak udah menjabat di sekolah ini berapa tahun? Berapa lama? Kebetulan saya baru menjabat kepala sekolah ini baru diberikan amanah sekitar 6 bulan. Oh, 6 Masih bulan. baru. Oh, masih baru. Ya. Oh iya, masih baru. Oke, kalau gitu, langsung saja saya izin membacakan panduannya biar Boleh, tidak boleh. salah. Siap. Ini mengenai soal pengambilan keputusan ya Pak ya. Apakah selama 6 bulan ini apakah sudah menghadapi masalah-masalah atau kasus-kasus? Ya, yang namanya di setiap sekolah pasti adalah permasalahan, apa permasalahan peserta didik atau permasalahan guru-guru, tentunya pasti ada. Nah, untuk menghadapi masa ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang namanya kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah, tentunya tadi yang dikatakan ada dilema etika, kemudian ada rujukan moral. Itu biasanya ada macam untuk cara mengantisipasi, oh ini rujukan moral atau misalkan oh ini dilema etika. Kita biasanya mengidentifikasi dulu kasus-kasus apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Kemudian kalau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, kalau cara mengambil keputusan tentunya tidak sembarangan langsung mengambil keputusan. Ya. Tentunya yang namanya sebagai seorang pemimpin yang harus melihat dulu apa itu permasalahannya, harus diidentifikasi dulu, kemudian tidak melihat baik satu pihak, apakah itu dari misalkan permasalahan itu ada dari guru ataupun dari siswa ataupun dari yang ada di sekitar. Jadi kita melihat dulu bagaimana identifikasi itu dilihat. Jadi mengambil keputusannya tidak langsung saklek hari itu harus diselesaikan, tapi harus diselesaikan dengan betul-betul mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Jadi dilihat dari segala sudut pandang ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau prosedur yang sering saya lakukan apabila ada permasalahan seperti itu, mungkin ya bukan mungkin ada langkah-langkah di mana langkah-langkah itu harus bersifat bertahap. Dan tadi ya saya katakan ada identifikasi dulu permasalahannya atau kasusnya, kemudian dilihat apakah permasalahan ini tidak dengan satu pihak, harus ada kalau permasalahan ini antara satu pihak ini dengan pihak ini, kita lihat permasalahan ini apakah benar atau salah, apakah betul dilema etika ataupun misalkan kebijakan moral, ataupun misalkan di lapangan ini terjadi misalkan mana nih yang benar, yang melanggar etika secara di lapangan, kebenarannya seperti apa, ataupun bujukan yang tadi bujukan moral itu, apakah bujukan moral itu kan tidak sesuai apa yang positif atau negatif ya. Jadi tidak langsung hal itu diselesaikan, jadi ada proses tahapan-tahapan untuk mengatur itu. Jadi nggak langsung Nggak satu langsung, waktu itu ya. gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif adalah yang namanya suatu kasus bisa dikatakan efektif apabila tidak memberatkan satu sama lain, tidak merugikan satu sama lain, kemudian secara pengambilan keputusan itu dilakukan dengan musyawarah, dengan diskusi, dengan kolaborasi lah antara satu sama lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita merugikan salah satu, tentunya kan kita sudah mau yang namanya sekolah sudah
kita jaga untuk lebih efektif, lebih kondusif, ternyata ketika ada suatu permasalahan kita menyelesaikan tidak secara edukasinya tidak betul-betul staf demi tahap tidak dilaksanakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya tentu banyak. Kadang kalau misalkan kita lihat berhubungan dengan dilema etika, gitu kan, ya seharusnya menjalankan sesuatu dengan benar, tetapi peraturan ternyata ada yang tidak sesuai dengan peraturan. Itu adalah sesuatu yang betul-betul menjadi dilema. Dan tidak dilakukan, ya bebasnya seperti apa dilema. Dilakukan sama. Jadi antara satu sama lain ya kita harus berusaha mencari solusi dengan baik. Karena yang namanya tantangan atau namanya permasalahan di setiap sekolah, terutama sekolah tentang dilema etika ataupun tentang bukan moral ini betul-betul sangat sensitif ya di lapangan. Harus betul-betul dipikirkan dengan matang. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan, Bapak jalankan? Kalau di jadwal mungkin tidak ada ya kasus di jadwal. Ya. Tapi kalau misalkan penyelesaian itu bukan di jadwal, mungkin di antisipasi proses tahapan-tahapan untuk diselesaikannya. Kalau di jadwal misalkan jadwal ini seolah-olah kasus itu udah banyak dan sebagainya. Makanya prosesnya bukan di jadwal, melainkan ada tahapan yang dilaksanakan silaturahmikan. Nah, tentunya dengan tahapan itu tidak serta-merta kalau misalkan kita melihat apa nih permasalahannya. Kalau permasalahannya di sehari itu dilaksanakan, ya tentu bisa dilaksanakan hari itu juga dengan konsep antara satu sama lain bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalkan di lapangan itu tidak bisa diselesaikan yang ini, maka prosesnya akan setahap demi setahap dilaksanakan. Jadi bukan jadwal, melainkan tahapan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan bisa dilaksanakan itu ataupun di luar yang lainnya. Jadi insya Allah bisa dimaksimalkan ya. Berarti tergantung tingkat Tingkatan. masalahan gimana bisa diselesaikan langsung Nah, atau ya. adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor ada beberapa faktor, terutama faktor yang mempermudah membantu adalah faktor dari teman sejawat. Bisa jadi kalau dikatakan senior ya mungkin senior lah yang ada di sini, karena hal apapun kita kan yang namanya sekolah harus mengetahui seluk-beluk ataupun kondisi di lapangan. Jadi faktor yang mendukung satu, karena di sini faktornya faktor dengan guru, berarti ada namanya faktor senior. Dalam artian senior bukan senior ini ya, pengalaman, bisa berkolaborasi, bisa sharing, saling membantu. Itu faktor dari guru. Faktor yang keduanya mungkin bisa dengan masyarakat juga, di sekitar kita pemetaan stakeholder yang ada. Nah, mungkin dengan siswa-siswa juga kedekatan di masing-masing. Karena yang namanya dilema etika sama bujukan moral itu kan bukan hanya kasus dari guru saja, ya, tapi semua elemen, baik itu adalah keberpihakan kepada murid, kan, keberpihakan kepada guru, ke masyarakat dan sebagainya. Jadi semua stakeholder kita maksimalkan. Oke, selanjutnya Pak, yang pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman tentunya ketika kita mengambil suatu keputusan tidak bermusuh, atau bahasa yang nama bermusuh pisang gitu. Jadi ya ibaratnya kita belajar untuk memahami dulu, mengidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi tentunya permasalahan seperti apa nih yang akan kita selesaikan ini. Nanti ada tahapannya. Setelah itu kita belajar untuk prosesnya sistematiknya seperti apa. Baru apa yang kita lakukan dengan langkah-langkah tersebut, tadi yang saya katakan berpihakan kepada siswa, pada guru, bahkan dengan hasil yang tadi dilaksanakan, satu yaitu belajar kita bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan seperti itu. Tapi
Berarti benar-benar kita tuh harus bijak ya Pak ya. Betul. Kalau jadi pemimpin. Iya, karena kan kalau misalkan tidak bijak ya dikatakan disebut apa sekolah yang otoriter atau apa. Tapi kita ingin belajar bahwasanya satu sama lain memahami, satu sama lain bisa berkolaborasi. Dan mudah-mudahan Allah bisa menjaga saya, bisa memaksimalkan potensi yang ada dan lingkungan di sekolah pun bisa kondusif seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Pak atas waktunya sama pengalamannya luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, mau Pak, dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.